Puji nama Tuhan, selamat malam teman-teman, sama-sama rekan-rekan youth sekalian yang ada pada malam hari ini. Saya mengucapkan selamat kita berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Meninggikan nama Tuhan karena kesempatan yang Tuhan beri buat kita saat malam hari ini. Itu begitu luar biasa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau katakan, Yesus Kau sungguh baik. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan Yesus. Berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kebaikan yang Tuhan beri buat kita begitu luar biasa. Haleluya Yesus, haleluya. Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan Selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Haleluya. Biar kita mau meninggikan nama Tuhan, mau memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Karena kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Kalau kita ada sampai pada malam hari ini, percaya itu karena kesempatan yang Tuhan beri buat kita. Saat ini kita mau datang pada Tuhan, mengucap syukur, meninggikan nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan.
Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Nanti dengan hormat Kak Jendri berdoa untuk membuka ibadah kita pada saat malam hari ini. Haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Dan pada saat malam hari ini Tuhan Yesus, kami menyadari Tuhan, kami tidak mampu membalas kebaikan Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Tapi malam hari ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus, Kami mau haleluya. meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Perkenankan hidup kami untuk menghampiri Engkau Tuhan pada saat malam hari ini. Layakkan hidup kami Tuhan Haleluya. untuk menghampiri Engkau Haleluya, ya Tuhan Yesus. pada saat malam hari ini ya Tuhan. Haleluya. Kami menyadari Tuhan kami banyak kekurangan di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami menyadari Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah pada malam hari ini adalah Allah yang luar biasa, Allah yang kudus dan Allah yang suci ya Tuhan. Haleluya Yesus. Biar hidup kami berlayak dan berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Ampuni setiap perbuatan kami Tuhan, ampuni setiap dosa kami. Amin. Supaya hidup kami Tuhan berlayak di hadapan Amin. Engkau pada saat Haleluya, malam hari Yesus. ini ya Haleluya. Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kamu berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau sudah percayakan Tuhan untuk berdiri melayani Engkau pada malam hari ini. Pakai urapi hidup mereka ya Tuhan. Urapan Allah turun atas kehidupan anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan Haleluya, Tuhan. Yesus. Haleluya. Yang memimpin pujian Tuhan, anak-Mu yang Haleluya, membawa kami Yesus. masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya, Yesus. Urapan Allah turun atas kehidupan anak-Mu. Biar Haleluya. Engkau yang duduk dan bertata di atas puji-pujian yang akan kami naikkan kepada Engkau Haleluya, Tuhan. Yesus. Barisan Haleluya. singer yang ada Tuhan, Engkau juga tolong mereka Haleluya, untuk menopang haleluya. Tuhan Yesus pelayanan pada saat malam hari ini. Anak-anak-Mu yang memainkan musik, pakai jari jemari mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, Yesus. Sound system yang ada Tuhan, LCD yang ada, penyambutan Tuhan Yesus, semua pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan. Haleluya, Kami berserahkan Yesus. semua dalam tangan Tuhan. Engkau yang memakai hidup mereka untuk kemuliaan nama Tuhan.
Bahkan kami berdoa buat hamba-Mu akan melayani kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan bagi kami, anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Sehingga di saat kami mendengarkan firman Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan Yesus, yang susah dihiburkan oleh Engkau ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau mulai ibadah Yud pada malam hari ini Tuhan, dan kami peralaskan doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau tetap tinggal berdiri. Saya mau dengar suara-suara Youters ya pada malam hari kita mau bilang haleluya. Enggak kedengeran. Kalau saya dengar-dengar nih katanya kaum wanita, orang-orang tua, lansia, mereka punya suara untuk bilang haleluya lebih keras. Masa kita anak muda suaranya kecil banget? Saya mau dengar ya sekali lagi. Ada haleluya. Haleluya. Ada haleluya. Haleluya, kita mau meninggikan nama Tuhan. Karena kita yang ada pada malam hari ini adalah umat-umat pilihan Tuhan. Anak-anak muda yang dipilih Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Kok saya lihat tepuk tangannya? Ayo, belum makan ya? Nanti pulang ibadah kita makan masing-masing ya. Oke, kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan lebih semangat lagi. Karena kita yakin yang datang pada malam hari ini adalah kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita mau memuji membesarkan nama Tuhan, memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dengan lebih semangat lagi. Karena kita telah dimenangkan oleh Tuhan, lebih dari pemenang. Haleluya.
dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Ada haleluya? Haleluya. Ada haleluya? Haleluya. Kita umat-umat yang telah dimenangkan oleh Tuhan, anak-anak muda yang telah dimenangkan oleh Tuhan. Biar nama Tuhan saja dipuji, dibesarkan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada saat malam hari ini. Firman Tuhan yang akan membawa kita menjadi orang-orang yang kuat. Firman Tuhan yang akan melembutkan setiap hati kita yang keras, untuk kita boleh tetap percaya, menaruh iman kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa kau setia, takkan meninggalkan. Haleluya Yesus. Dan ku Terima kasih Tuhan. Kau milikku, Haleluya, haleluya, ku milikmu. haleluya.
Dia ada bersama dengan kita karena kita adalah milik-miliknya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan hati kami Tuhan. Lembutkan hati kami Yesus. Untuk kami boleh terima firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi penopang bagi kami anak-anak muda Tuhan. Untuk tetap berjalan bersama dengan Engkau. Untuk tetap percaya bahwa Engkau adalah juru selamat kami yang hidup. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nanti dengan kasih Tuhan, Saudari Sondang berdoa untuk firman Tuhan. Dengan kemuliaan dan Allah yang penuh dengan sungguh-sungguh luar biasa bagi kehidupan kami. Tuhan, kalau saat ini Tuhan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biar Tuhan Kau yang mengurapi melawat hamba-Mu Tuhan yang akan mengabarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Apa yang kami bawa dari rumah masing-masing kami Tuhan, kami percaya ada kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kami. Karena kami percaya janji-Mu ya dan amin bagi kami amin. Tuhan Yesus. Dan Tuhan lawat kami anak-anak-Mu Tuhan, pemuda remaja di tempat ini Tuhan. Supaya kami mendengar dengan sungguh-sungguh firman-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, kami tahu Tuhan firman-Mu Tuhan luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Bapa yang di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk rekan-rekan sekalian. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Senas untuk bawa firman Tuhan. Selamat malam saudara, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada haleluya saudara. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Biasanya anak-anak muda kalau hari Sabtu mungkin mencari kesenangan dunia ya, hura-hura atau gimana. Tapi bersyukur pada malam hari ini pemuda dan remaja di tempat ini untuk datang beribadah kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, ya haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini saya dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus youth ya di tempat ini yang diwakili oleh saudari Sondang. Udah beberapa kali ya rescheduling ya, tapi puji nama Tuhan bukan kebetulan, bukannya apa-apa ya saudara, tapi ini semua karena bagian dari rencana Tuhan. Ya, pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan ya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Di ayat 10, mari kita baca sama-sama, saudara. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudara. Terima kasih.
firman Tuhan ini ya saudara, ini suratan dari Rasul Paulus kepada anak muda yang bernama Timotius. Timotius juga melayani, membantu Paulus ya saudara. Nah, ini firman Tuhan pada malam hari ini ya, ini suratan Rasul Paulus kepada anak muda yang namanya Timotius. Ya, tentang bagaimana mengelola uang ya saudara, bagaimana menyikapi dari uang ya saudara, uang atau harta ya saudara. Ketika ada seorang anak muda datang kepada Yesus ya saudara, "Guru, bagaimana kalau aku mau mengikut engkau?" Kata Yesus, katakan, "Turutilah firman Tuhan, lakukan firman Tuhan Taurat yang sejak kecil saya sudah melakukan itu." Lalu apa Yesus katakan lagi saudara? "Juallah harta-harta kamu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku." Orang muda ini kecewa ya saudara, karena hatinya kepada uang atau kekayaannya. Akhirnya dia meninggalkan Yesus, tidak jadi mau mengikut Yesus. Ya, problem yang mendasar ya saudara adalah dari muda kita seringkali kita salah untuk manusia sering salah untuk mengelola keuangan, sering salah jalan ya saudara. Untuk itu firman Tuhan sering kasih contoh-contoh kepada anak-anak muda ya saudara. Kalau kita lihat saudara di ayat-ayat firman Tuhan, kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, ada 2.500 lebih ya saudara ayat yang mengenai keuangan. Karena Allah merasa penting bagaimana cara mengelola keuangan. Keuangan sering membuat orang imannya jadi runtuh ya saudara, menjadi batu sandungan ya. Orang jadi berbuat jahat, saudara tidak kenal saudara ya saudara, ayah dengan anak hubungannya jadi putus gara-gara harta kekayaan, gara-gara uang ya saudara ya. Kakak dan adik, teman ya, sahabat, karena uang bisa putus hubungan ya saudara. Nah, kita di firman Tuhan juga kalau saya lihat ya saudara, ada 38 perumpamaan dari Matius sampai Yohanes ya, Injil ya, dalam Injil itu ada 38 perumpamaan. Setengahnya 16 perumpamaan itu mengenai keuangan. Ya, Yesus merasa penting menyampaikan kepada umat percaya bahwa pentingnya mengelola keuangan, pentingnya mengelola berkat ya saudara. Ya. Dan dari ayat-ayat di Perjanjian Baru 1:10 ayat ya di Perjanjian Baru itu mengenai keuangan. Kalau jumlah ayat dari Matius sampai Wahyu itu jumlahnya 7.000 sekian ya, hampir 8.000. Kalau 1:10 berarti kira-kira 800 ayat mengenai keuangan, cara-cara mengelola keuangan ya saudara. Nah, pada malam hari ini ya Yesus menjelaskan bahwa salah satu tanda seorang memiliki kehidupan rohani yang kuat adalah terletak bagaimana orang itu menyikapi yang benar terhadap harta atau uang atau kekayaan ya. Ya, Tuhan ingin masa depan orang percaya adalah masa depan yang penuh harapan ya saudara. Kalau kita baca di Yeremia 29 ayat 11, tidak ada rancangan tentang kecelakaan. Kecelakaan menyangkut kekurangan, kemiskinan ya saudara. Ya, kalau saya mau tanya di sini, siapa yang udah bekerja? Bisa angkat tangan saudara. Yang lain masih dapat uang jajan dari orang tua ya. Puji nama Tuhan. Tapi manusia tidak lepas dari uang ya saudara. Kita membuat mencukupi kebutuhan sehari-hari perlu apa saudara? Uang untuk membelanjakan ya saudara. Nah, masalah finansial adalah sesuatu yang penting bagi Tuhan. Bukannya Tuhan membandingkan ya dirinya dengan uang atau mamon ya saudara. Namun karena uang inilah yang sering kita pikirkan dari bangun pagi sampai
larut malam ya, yang kita sering khawatirkan, sering pikirkan ya mengenai keuangan ya saudara. Namun karena keuangan inilah yang sering kita pikirkan, usahakan, bahkan sering kali kita khawatirkan setiap hari dari bangun tidur sampai larut malam, makanya Tuhan sering menasihatkan, pentingnya menasihatkan tentang masalah keuangan bagi kita semua ya saudara, khususnya anak-anak muda, sedari muda ya saudara. Kalau mengenalkan firman Tuhan itu dari anak-anak kecil ya saudara. Anak-anak kecil nggak mungkin soal keuangan ya saudara, ya karena belum megang uang ya, mungkin cuma jajan kecil ya saudara. Tapi dari umur-umur seperti saudara ya saudara, penting untuk mengelola keuangan. Pengaturan dan perencanaan uang adalah harta yang sangat penting karena mempengaruhi apa saudara? Sikap seorang terhadap hubungannya dengan Tuhan, ya. Uang atau harta sering kali dipakai oleh iblis untuk mempengaruhi, untuk menipu anak-anak Tuhan. Sering ada jalan pintas ya saudara. Kalau orang dulu ada yang bilang ke Gunung Kawi untuk apa saudara? Untuk cepat kaya. Itu jalan pintas, mencari dari iblis ya saudara, supaya kaya. Akhirnya ada tumbal ya saudara. Seringkali uang juga menjadi prioritas bagi orang untuk bahwa uang adalah segala-galanya. Untuk mendapat uang ya atau harta, sering orang menghalalkan segala cara, tidak sabar dengan mencari jalan pintas, merampas, mencuri ya, korupsi, menipu orang ya saudara untuk mendapatkannya. Tetapi uang tidak dapat membeli apa saudara? Kebahagiaan. Ada penyair dari Norwegia ya saudara. Dengan uang dengan uang bisa membeli obat, tapi tidak bisa membeli kesehatan. Dengan uang bisa membeli segala sesuatu, tapi tidak bisa memberi kebahagiaan ya saudara. Nah, dalam dunia ini ya, dalam pengetahuan banyak sekali ya pengetahuan bagaimana caranya mengelola uang ya saudara. Tapi sumber semua pengetahuan dalam kehidupan manusia di dunia ini sumbernya melalui firman Tuhan, termasuk dalam mengelola keuangan ya saudara. Meskipun uang adalah apa saudara, ciptaan dari manusia, nilainya semua itu diciptakan oleh manusia. Tapi ya kita meninggalkan dunia, tadi firman Tuhan katakan kita meninggalkan dunia, kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa. Kita meninggalkan dunia juga tidak membawa apa-apa, termasuk uang yang kita cari selama kita hidup di dunia ini. Ya saudara, tapi saudara, Tuhan ingin ya semua pengetahuan kita mengacu kepada firman Tuhan. Ya, semua ada yang di dunia ini semua diciptakan oleh Tuhan ya saudara. Semua Tuhan udah ciptakan dengan begitu baik. Termasuk pengetahuan kedokteran ya saudara, apa gunanya jantung apa. Semua itu ciptaan Tuhan. Tapi sumber pengetahuan dari kedokteran ya dari Tuhan. Manusia menciptakan pesawat bisa terbang ya saudara. Sebenarnya itu manusia menganalisa ya saudara, mempelajari bagaimana udara supaya pesawat yang dari besi bisa naik. Sumber pengetahuan ini dari Tuhan, dari firman Tuhan ya saudara. Termasuk kita dalam mengelola keuangan, supaya kita tidak salah langkah ya saudara. Ada 8 prinsip ya dalam mengelola keuangan. Ya, prinsip mengelola keuangan yang bertanggung jawab sesuai dengan firman Tuhan yang akan saya bawakan ya saudara. Yang pertama prinsipnya adalah prinsip bahwa Tuhan adalah sumber keuangan kita ya saudara. Sumber keuangan kita bukannya pekerjaan, bukannya simpanan kita ya saudara. Kita harus memiliki sumber yang tak tergoncangkan. Kalau sumber keuangan kita adalah pekerjaan, simpanan, kita bisa dikeluarkan atau di PHK atau perusahaannya bangkrut ya saudara, simpanannya bisa
habis, hilang ya saudara, banknya likuidasi atau gimana ya saudara. Tapi sumber keuangannya kita yang tidak tergoncangkan adalah Tuhan. Tuhan adalah sumber keuangan kita ya saudara. Ya, dalam Filipi 4 ayat 19 ya saudara, kita baca, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus ya saudara. Ya, keadaan ekonomi, masalah kita yang kita hadapi dapat membuat kita khawatir dan masuk ke dalam ketidakpastian ya saudara. Namun bila Tuhan yang menjadi sumber kita, pasti kita akan masuk dalam suatu kepastian atau kemenangan ya saudara. Bagaimana kita menjadikannya Tuhan sebagai sumber keuangan kita. Kita datang utamakan Tuhan. Kita datang beribadah, kita datang berdoa ya saudara. Dialah sumber berkat kita ya saudara. Ya, kita bisa bekerja dengan kesehatan ya saudara, dengan kekuatan yang kita miliki ya saudara, itu dari Tuhan ya saudara. Perusahaan tempat kita bekerja atau usaha yang tempat kita berusaha ya saudara, itu Tuhan yang mengatur ya saudara. Kalau kita tidak menjadikan Tuhan sebagai sumber keuangan kita, sebagai sumber berkat kita, Tuhan tidak akan kita tidak akan mendapat berkat ya saudara. Kalau kita lihat di Ulangan 8 ayat 18 ya. Tetapi Ulangan 8 ayat 18a, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, di sini jelas ya saudara, yang seperti yang saya sebutkan tadi. Kita dapat bekerja dengan kesehatan kita, kekuatan kita, Tuhan yang memberi. Nah, kalau dengan itu ya kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan, sebagai sumber berkat kita. Lalu yang menjadi pertanyaan kita ya saudara, mungkin ada yang bertanya, bagaimana orang yang di luar Tuhan? Mereka hidupnya enak juga, dapat uang, karirnya bagus. Mungkin jadi pertanyaan saudara juga ya saudara saat ini. Dia kan tidak menjadikan Tuhan sebagai sumber berkat. Kita yang menjadikan Tuhan menjadi sumber berkat, kita datang beribadat, kita datang berbakti. Ya, kita lihat di Kejadian ya saudara, saat manusia jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan katakan kepada manusia, kepada Adam dan Hawa. Bagi Hawa, dengan susah payah, dengan kesakitan kamu melahirkan ya saudara. Ya, terus yang bagi Adam, bagi yang pria saudara Adam, dengan peluh, dengan susah payah kamu mengusahakan tanah untuk menghasilkan dari tanah itu. Artinya apa saudara? Dosa membuat ada berkat dan kutuk ya saudara. Dosa membuat kita terkutuk ya saudara. Dosa membuat kita binasa ya. Bukan Tuhan yang mengutuk manusia, bukan. Tapi dosa yang membuat kita terkutuk ya saudara. Ya, dosa yang kita mengusahakan apapun itu yang yang orang-orang di luar Tuhan terima itu adalah kutuk ya saudara. Sedangkan kita ya yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan, sumber berkat. Nah, Tuhan juga yang kita terima dari Tuhan itu adalah berkat, bukan kutuk ya saudara. Nah, kita yang mengelola berkat itu perlu pengetahuan dari Tuhan. Nah, makanya kita menjadikan Tuhan sebagai sumber berkat. Kalau saudara baca di Hagai 1 ayat 6 sampai 10 ya. Hagai 1 ayat 6 sampai 10 saya nggak bacakan karena panjang ya saudara. Ini menceritakan umat Israel yang kembali dari pembuangan ya saudara, dipimpin oleh Zerubabel ya saudara. Mereka pulang mendapati Yerusalem, tanah air mereka reruntuhan ya, semua reruntuhan.
bahkan bait Allah, rumah mereka seperti puing-puing aja ya saudara. Mereka apa ya saudara? Membangun rumah mereka, lalu berusaha, tapi membiarkan rumah Tuhan, bait Allah menjadi tetap menjadi puing-puing ya saudara, tetap menjadi reruntuhan. Ya, kalau dikatakan di situ ya saudara, Tuhan datangkan firman Tuhan melalui Yerubabel, ya saudara. Aku akan menghembuskan setiap berkat-berkat yang engkau terima, karena mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan, sebagai sumber berkat ya saudara. Tidak menomorsatukan Tuhan ya saudara. Kalau saudara baca ulang ya saudara, baca nanti di rumah ya. Aku menghembuskan ya saudara. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Karena apa? Tuhan menghembuskan ya saudara. Hilang semua berkat-berkat. Karena apa? Tidak menjadikan Tuhan nomor satu ya sebagai sumber berkat ya. Pundi-pundi kamu menaruh uang, harta kekayaan hasil jerih payah di dalam pundi-pundi yang berlubang. Di sini dikatakan di situ ya saudara. Jadi apa saudara? Apa yang dikerjakan oleh umat Israel semua nol, tidak ada hasilnya. Karena apa? Tidak menjadikan Tuhan sebagai sumber berkat. Nah, di sini jelas Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah sumber berkat bagi kita. Kita harus mengutamakan Dia yang datang beribadah kepada Tuhan, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Amin, saudara. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah menghormati Tuhan sebagai yang pertama dalam keuangan. Maksudnya apa ini, saudara? Menjadikan Tuhan sebagai yang pertama dalam keuangan. Setiap hasil kita, hasil misalnya dapat uang jajan, hasil dari gaji ya saudara, upah dari kita bekerja, kita kan mendapat uang, sejumlah uang ya saudara. Nah, apa yang menjadikan Tuhan sebagai yang pertama dalam keuangan? Dengan kita membayar perpuluhan. Ini yang yang firman Tuhan katakan. Kalau kita baca di ayat Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan Allah semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan. Ya saudara, wujud dengan kita mengembalikan milik Tuhan, itu wujud kita, rasa syukur kita mendapat berkat Tuhan. Ya saudara, dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10, kalau saudara baca, Amsal 3 ayat 9 sampai 10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluapkan dengan air buah anggurnya, saudara. Ya, sering kali ini ya, ayat firman Tuhan ini ya saudara, dari Malaikat 3 ayat 10, Amsal 3 ayat 9 sampai 10 ini berbicara dengan buah sulung ya saudara. Buah sulung kita pertama menerima penghasilan, menerima gaji ya. Misalnya gajinya berapa? 1 juta. 1 juta itu diserahkan buah sulung kepada Tuhan ya. Terus gimana saya buat hidup 2 bulan itu? Mungkin jadi pertanyaan saudara begitu ya saudara. Ya, untuk ini ya firman Tuhan bagi orang anak-anak muda yang masih biasanya masih dilindungi oleh orang tua ya saudara, masih terima uang jajan ya saudara. Ke anak saya udah bekerja 2 orang ya saudara. Saya selalu katakan, gaji pertama kamu serahkan kepada Tuhan. Untuk hidup kamu selama 2 bulan, uang jajan saya kasih, saya bilang gitu ya.
Artinya apa? Kita mengutamakan Tuhan, ya. Yang pertama dalam keuangan kita, saudara. Dengan buah sulung kita, saudara. Ada janji Tuhan, ya saudara. Aku akan maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Karirmu, ya saudara, usahamu, ya saudara, Tuhan akan memberkati, saudara. Jangan khawatir, ya saudara. Dengan membayar perpuluhan setiap kita terima gaji, terima penghasilan, terima uang jajan, ya saudara, ada janji Tuhan, ya. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagi kita sampai kelimpahan. Itu janji Tuhan, ya. Untuk itu anak-anak muda, ya saudara, yuk di tempat ini lakukanlah perpuluhan, ya saudara. Meskipun waduh, saya yang kerja, anak saya jelasin sampai sedemikian rupa, ya. Saya yang capek-capek kerja, tapi untuk ke gereja, saudara, 10% buah sulung, tapi ada janji Tuhan. Nanti saya akan ceritakan kesaksian bagaimana saya memulai kerja, meniti karir, ya saudara, sampai saat ini, ya saudara. Itu yang kedua, ya, prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, ya. Bingung, ya saudara, kok sampai ke pajak, ya saudara. Tapi firman Tuhan ada, saudara. Kalau kita bacakan dalam Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, di sini dicantumkan, ditulis, usahakanlah kesejahteraan dan berdoa. Ya, saudara, di tempat di mana kita ada, ya saudara. Kita berada di mana, saudara? Negara Indonesia, Republik Indonesia, ya saudara. Kita berada di mana? Jakarta Barat, ya saudara, sini, ya saudara. Utara, Jakarta Utara. Nah, di sini katakan selain berdoa kita untuk pemimpin-pemimpin bangsa kita, pemimpin daerah kita, ya kota kita. Selain itu kita membayar pajak. Kita nggak mungkin, ya, berdoa hanya berdoa untuk, tapi kita sendiri tidak membantu, ya saudara. Kita mendapat keamanan, situasi keamanan, pelayanan dari pemerintah, ya saudara. Polisi dapat menjaga keamanan, polisi, tentara menjaga keamanan kota kita, negara kita. Uangnya dari mana? Uangnya dari pajak yang dibayarkan, dari penghasilan. Mungkin bagi di sini orang yang bekerja, ya saudara, yang bekerja dari perusahaan udah dipotong, ya PPh, ya saudara. Tapi kalau yang berusaha, ya saudara, orang-orang yang berusaha mempunyai usaha pasti melakukan untuk membayar pajak, ya saudara. Nah, itu lakukan, itu tugas kita sebagai warga negara. Firman Tuhan katakan, ya saudara, udah tulis, ya saudara, dalam Yeremia yang tadi kita baca. Yesus juga mengatakan dalam Matius 22 ayat 20 sampai 21. Matius 22 ayat 20 sampai 21. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Di sini jelas Yesus mengatakan kalau bayar pajak, ya mesti bayar pajak, ya saudara. Kembalikan kepada Kaisar, kembalikan kepada pemerintah. Uang yang kita sudah terima, ya saudara, dapat penghasilan, ya ada pajak, bayar pajak, ya saudara. Nah, itu yang prinsip yang kedua, saudara. Prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, saudara, yaitu prinsip membuat perencanaan keuangan dengan baik, ya saudara. Banyak orang yang salah langkah, kelibet utang, ya saudara, karena tidak ada perencanaan yang baik, ya saudara. Makanya ada istilah besar pasak daripada tiang. Karena keinginan dari manusia
melebihi ya, tidak terbatas ya. Sedangkan kebutuhan biasanya kebutuhan sehari-hari ya saudara. Nah, kita harus membuat perencanaan dalam urutan prioritas ya saudara. Dengan membuat anggaran budgeting, mencatat dengan baik. Kita harus tahu berapa dan apa yang kita punya, yang kita terima, itu yang kita gunakan, kita bikin perencanaan ya, yang harus kita keluarkan ya saudara. Nah, Amsal 21 ayat 5, kita baca Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan ya saudara. Nah, perlunya rancangan ya saudara. Sering kali ya saudara kalau kita ke mall, ke supermarket ya, pernah nggak saudara membeli tapi bingung mau menggunakannya gimana? Pernah nggak? Pernah nggak beli tapi bukan kebutuhan saat ini? Pernah nggak? Ada promo, diskon 50%, diskon 75%. Pernah nggak ngelihat gitu? Oh beli semua, padahal kebutuhan kita nggak segitu. Last bite, besok harganya naik. Ya, last bite hari ini, Senin harga naik. Sering ya saudara dengar begitu ya saudara. Beli, padahal kebutuhannya bukannya kebutuhan saat itu. Akhirnya buat ke depan buat hari-hari selanjutnya kita kesulitan untuk mengatur keuangan karena apa? Salah langkah. Kita membelanjakan yang tidak sesuai kebutuhan kita. Ya. Nah, di Amsal 27 ayat 23 sampai 24. Amsal 27 ayat 23 sampai 24. Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Ya, di sini kenallah kambing domba, maksudnya apa? Kambing domba kalau dulu ya saudara, waktu zaman dulu, ukuran kekayaan dari ternak, kambing domba ya. Nah, ini maksud firman Tuhan dalam Amsal ini, kenalilah kambing domba. Maksudnya apa? Penghasilan kita, keuangan kita ada berapa? Maksudnya gitu. Ya, keuangan kita ada segini ya. Kita harus perhatikan ya, bagaimana kita membelanjakannya ya, saudara. Mungkin saudara bilang ya, saudara, uang saya cuma sedikit ya. Dapat gaji sedikit buat cukup nggak cukup saya buat kebutuhan sehari-hari ya saudara. Nah, nanti kita akan baca lebih lanjut ya saudara. Walaupun penghasilan kita rasanya kecil ya, tapi kita harus setia mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Pahamilah janji Tuhan. Apabila kita setia dalam perkara yang kecil, ya Tuhan akan kasih kita tanggung jawab yang besar. Ya, itulah janji Tuhan ya. Nah, kita pernah dengar ya saudara perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang talenta. Ada yang dikasih talenta, hamba yang dikasih talenta 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5 ya saudara. Yang 5 dan 2 hamba itu mengerjakannya saudara. Sedangkan yang 1 tidak ya saudara, menyimpan ya saudara. Karena apa saudara? Tidak ada rasa syukur ya saudara. Ya. Nah, inilah perlunya kita memahami ya. Walaupun sedikit ya saudara, kita kerjakan. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan kasih yang lebih besar lagi kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir janji Tuhan ya. Nah, itu yang keempat saudara. Yang kelima adalah prinsip. Mungkin saudara bingung ya, ini kok gimana soal keuangan ya saudara. Saudara, tentang keuangan ini sangat penting ya saudara, supaya jangan kita salah langkah ya. Nah, yang prinsip yang kelima adalah prinsip menghindari berhutang. Ya, dalam Alkitab memang tidak tertulis ya tentang berhutang itu berdosa. Tapi Alkitab Tuhan mengatakan bahwa berhutang adalah hal yang tidak baik atau bodoh. Karena berhutang ada menjadi beban untuk mengembalikan di masa yang akan datang, termasuk beban bunga.
Ya, kalau kita baca di Amsal 22 ayat 7, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang mengutangi, ya saudara. Kalau kita lihat ya Nabi Elisa ya didatangi oleh janda dari hamba Tuhan ya. Janda hamba Tuhan itu ditagih-tagih oleh hutang, dari penagih hutang ya saudara, karena hutang dari suaminya saudara. Nah, anaknya mau diambil ya, kedua anaknya mau diambil untuk menjadi budak untuk membayar hutang itu. Akhirnya janda ini datang kepada Elisa, Nabi Elisa ya saudara. Bagaimana ini? Apa yang kamu punya? Ada minyak sedikit di tempayan ya saudara. Kamu pinjam ke tetangga atau ke siapa, pokoknya yang banyak. Akhirnya janda ini datang, sudah ada tempayan-tempayan itu. Nah, tuangkan minyaknya sedikit itu, penuhilah tempayan-tempayan itu. Ya, janda itu melakukannya sesuai yang diperintahkan oleh Nabi Elisa, ya saudara. Artinya apa? Dengan berhutang, ini hamba Tuhan, janda hamba Tuhan ini punya utang, harus dibayar, jadi tawanan. Anaknya jadi mau diambil ya saudara untuk membayar hutang. Nah, prinsip yang ini ya saudara untuk menghindari berhutang ya saudara. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi budak siapapun ya. Bila kita berhutang, membayar hutang harus menjadi prioritas kita dalam perencanaan keuangan. Tidak boleh diabaikan ya saudara. Kita harus merencanakan pembayaran hutang kita. Ya, dalam Keluaran 22 ayat 25 saya baca cepat ya. Jika engkau meminjam uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antara kamu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang kepada dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman kepada anak cucu untuk menjadi berkat ya saudara. Nah, orang-orang percaya ya saudara. Di sini dikatakan tidak pernah meminta-minta, tidak pernah berhutang ya saudara. Terus jangan menjadi penagih hutang ya saudara. Nah, maksudnya apa dari kedua firman Tuhan itu ya saudara. Firman Tuhan yang kita terima saat ini ya saudara, tidak melarang kita berhutang ya saudara. Tapi kita mesti selektif ya saudara. Mungkin kan sekarang ada hutang KPR ya saudara, hutang kartu kredit, hutang kepemilikan mobil ya saudara. Juga ada hutang kepada rentenir. Nah, ketika kita berhutang, kita tahu kebutuhan kita gimana ya saudara. Jangan kita berhutang untuk kebutuhan sehari-hari ya saudara. Ya, itu bahaya saudara kalau kita berhutang untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, kalau buat investasi seperti beli rumah ya saudara, ada angsuran ya saudara. Kita mesti perhatikan penghasilan kita berapa saudara. Penghasilan kita berapa, kita tanya sama Tuhan gimana, ya kita tanya sama Tuhan, mau beli rumah di sini gitu, kita tanya, oke enggak, terus kita tanya lagi sama Tuhan, gimana kalau ini bunga dari bank ini ya saudara. Semua kita harus tanyakan, minta petunjuk kepada Tuhan ya saudara, dan lalu pergunakanlah suara hati kita, Tuhan berbicara melalui hati kita saudara. Demikian juga saya ya saudara, waktu dulu saya merintis tahun 95 saya membeli rumah kecil ya di daerah Serpong ya yang sekarang saya tempati ya saudara. Rumahnya kecil, papa saya, mama saya rumahnya kecil amat ya katanya. Tapi saya nggak khawatir, yang penting saya punya rumah. Daripada saya ngontrak atau gimana ya, saya bukannya mungkin saudara-saudara ada yang masih belum cukup untuk beli rumah, tapi dengan berhutang saya
berusaha ya saudara untuk melunasi. Mestinya 15 tahun saya lunasin hanya 3 tahun. Saya bertanya sama Tuhan ya saudara. Saya tanya, ini beli rumah di sini oke enggak Tuhan? Lalu suara hati Tuhan katakan, ya ini berapa rumah saya lihat ya saudara. Kemampuan saya juga nggak gede amat ya saudara. Tapi saya berusaha untuk membeli rumah ya saudara. Karena saya tidak mau nanti memberatkan gimana ya saudara, mau numpang atau gimana. Tapi saya mau punya rumah sendiri. Nah, mengelola uang ya saudara dari penghasilan kita dengan berhutang, kita harus hati-hati. Jangan kita langsung terjebak pada rentenir ya saudara. Ada seseorang di Palmera ya saudara, jemaat saudara, mau minjam uang kepada saya. Ketika ibadah Pelgap ya, keluarga Maranatha, sebelum ibadah, Pak Senas saya minjam uang. Berapa Pak? 600. Bilang 600.000 ya, saya butuh banget ya. Pak gini Pak, saya waktu itu memang nggak pulang kerja, terus langsung kebaktian ya saudara, nggak bawa banyak ya saudara, terus buat persembahan ya saudara. Pak saya punya uangnya segini, Bapak nggak usah pinjam, ya Bapak udah pakai aja, nggak usah ngembaliin ya saudara. Nah, maksudnya firman Tuhan dari sini ya saudara, ketika ada orang mau minjam ya saudara, kalau kita lihat ya kebutuhan dia ya saudara, mungkin dia kekurangan atau gimana saudara. Nah, kita kalau itu nggak usah ngutangin ya saudara, lebih baik kita nggak usah ngutangin. Ketika kita ngutangin kepada orang itu, kita pasti berharap dia mengembalikan ke kita kan saudara. Betul nggak saudara? Ketika dia nggak mau mengembalikan kepada kita, akhirnya kita kecewa. Akhirnya kita mundur dari Tuhan. Mungkin juga orang itu yang kita utangin, akhirnya nggak ke gereja lagi. Karena apa? Malu sama kita, takut dia lagi utang. Betul nggak saudara? Nah, kalau kita ada saudara, kita beri aja saudara. Ya, ada orang yang minjam utang kepada anak saya waktu dia kos. Utangnya nggak banyak saudara. Tapi dia anak saya kan kos ya, saya dapat uang dari orang tua saya segini, kurang nih buat kehidupan sehari-hari, katanya mau ngembaliin. Langsung dia kasih tahu ke saya pas video call ya. Nah, kamu kalau mau beri, tapi kalau kamu nggak ada, kamu ya bilang saya nggak punya, jangan kamu ngutangin. Kalau kamu ngutangin, kamu berharap dia mengembalikan, akhirnya kamu sakit hati ya saudara. Nah, ini ada prinsip kayak begini ya saudara, prinsip memberi hutang, kita orang-orang percaya saudara, jangan kita memberi hutang. Kalau kita rasa kita mau memberi ya, kita ada rasa untuk kasihan kepada orang itu, kasihlah kita kalau kita ada ya saudara. Tapi kalau kita ngutangin, hati-hati ya, bisa kita yang kejebak atau orang yang kita utangin kejebak ya saudara. Ngerti ya saudara? Nah, petunjuk dalam hal pinjam-meminjam, prioritas utama adalah usahakan jangan meminjam atau kredit. Apabila kita meminjam atau kredit, usahakan segera lunasi atau memperkecilnya. Jangan meminjam atau kredit untuk barang konsumtif atau kebutuhan sehari-hari. Perhatikan kemampuan membayar kita ya saudara. Untuk membayar hutangnya, bunganya ya saudara, nanti menjadi beban di kemudian hari ya saudara. Jangan membeli sesuatu yang akan menghancurkan kebebasan keuangan kita di masa yang akan datang. Ya, belajarlah berpadan apa adanya. Meminjam atau kredit berarti kita tidak sabar akan janji Tuhan. Ya saudara, ini prinsip yang kelima saudara. Prinsip yang keenam saudara. Prinsip yang keenam adalah menyimpan atau berinvestasi dengan setia, ya saudara. Tuhan memerintahkan kita untuk menyimpan uang atau harta kita. Ya, akan ada hari-hari buruk ya saudara yang tidak sesuai dengan rencana kita. Akan ada masa depan bagi kita yang perlu kita siapkan. Ya, Amsal 21 ayat 20.
Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Orang bijak itu menyimpan, orang bodoh memboroskan. Ya saudara, kita tidak akan pernah mengalami kemerdekaan keuangan bila kita tidak pernah belajar menyimpan. Berapa yang perlu kita simpan? Ya saudara, mungkin saudara, aduh gaji penghasilan saya kecil kok, saya suruh nyimpan boro-boro ya saudara, buat biaya sehari-hari aja udah setengah mati ya. Nah ya saudara, di sini firman Tuhan katakan ya saudara, kita mesti belajar menyimpan ya saudara. Ya, untuk masa depan kita kita tidak tahu, kita masih bisa bekerja atau enggak tahu. Kita mungkin ada sakit ya saudara. Dalam Amsal 13 ayat 11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Maksudnya apa saudara? Dengan setia, dengan kita menabung sedikit juga sekecil apapun ya, makin lama tabungan kita akan menjadi besar ya saudara. Kita akan tetapi kita setia mengumpulkan menabung, kita akan membuat kita akan berhasil ya. Itu prinsip yang ke-6 ya saudara. Prinsip yang ke-7 adalah prinsip memberi dengan murah hati atau dengan penuh sukacita ya saudara. Ya, setiap kita menerima penghasilan ada yang harus kita sisihkan untuk kita memberi ya. Bukannya kita menerima, kita terima sendiri ya saudara. Seperti perumpamaan yang talenta tadi ya saudara. Hamba yang talenta dapat talenta 1 menyimpan sendiri ya saudara, dipendam saudara. Sedangkan yang dapat 2 dan 5 mengusahakannya dengan sungguh-sungguh saudara. Ya, nah maksudnya apa Tuhan ingin kita memberi, sisihkan dari penghasilan kita, dari harta kita untuk memberi kepada orang yang membutuhkan ya saudara. Seperti yang tadi ya saudara saya sampaikan, ada yang mau ngutang apa, kita memberi aja, jangan memberi hutang ya saudara. Nah, dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, Amsal 11 ayat 24-25, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ada berkat Tuhan ketika kita dengan murah hati, dengan kerelaan hati kita memberi dengan sukacita pada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Amin saudara. Ini yang ke-7 ya saudara. Ke-8 saudara, prinsip yang ke-8 adalah menikmati, mensyukuri apa yang kita miliki hari ini, bukan apa yang kita miliki di masa yang akan datang ya saudara. Ya, ada rasa syukur yang kita terima saat ini saudara. Ya, berkat sedikit, berkat banyak, tidak masalah, kita terima dengan ucapan syukur ya. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 18, setiap orang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima kebahagiaannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Itu juga karunia Allah. Dalam kita menikmati berkat Tuhan, kalau kita dengan rasa syukur, ya saudara, dengan rasa syukur itu ada karunia Allah yang kita terima. Ya, dengan bersyukurlah, berkat banyak atau sedikit kita terima dengan rasa syukur. Ya, jangan neko-neko. Aku mau rumah, mau mobil, tapi saat ini kita belum bisa. Ya saudara, kita tetap berdoa. Ada janji Tuhan, ya saudara. Asalkan kita menerima dengan berkat, setiap berkat dengan ucapan syukur, kita akan menerima janji-janji Tuhan. Jangan kita salah langkah, jangan kita mencari jalan pintas, ya seperti orang-orang ya yang crazy rich ya saudara. Wow, murah banget ya, harga miliaran tapi murah katanya ya saudara. Karena apa? Uang orang ya saudara yang mereka gunakan ya saudara. Ya, hati-hati, jangan kita salah langkah. Firman Tuhan katakan,
firman Tuhan ya saudara, telah jauh-jauh hari ya saudara, udah peringatkan kepada orang-orang, apalagi umat-umat percaya seperti kita saudara. Jangan kita salah dalam mengelola keuangan. Hati-hati ya saudara. Ya, Tuhan Yesus mengasihi kita dalam kerinduannya untuk kita memiliki hidup, memiliki segala kelimpahan, memiliki kemenangan dalam mengelola keuangan. Ada 8 tugas dan tanggung jawab yang tadi kita pelajari saudara. Yang pertama apa saudara? Utamakan Tuhan sebagai sumber berkat kita saudara. Yang kedua, hormati Tuhan sebagai yang pertama dalam keuangan kita, dalam membelanjakan keuangan kita ya saudara. Yang ketiga, membayar pajak pada pemerintah, karena mereka lah mengusahakan kesejahteraan kita dalam bekerja, dalam berusaha. Yang keempat, buatlah perencanaan keuangan menurut prioritas yang dari berkat yang kita terima. Yang kelima, hindari hutang ya, karena kita berhutang menjadi batu sandungan bagi kita saudara. Yang keenam, sisihkan sebagian berkat kita dengan menabung atau berinvestasi untuk masa depan kita. Yang ketujuh, berilah kepada yang membutuhkan ya, dengan kita sukarela kepada orang-orang yang membutuhkan ya saudara. Yang kedelapan, nikmati ya berkat Tuhan dengan rasa ucapan syukur, dengan hati yang bersyukur saudara. Mungkin saat ini berkat kita yang kita terima sedikit ya saudara, tapi percaya ada janji Tuhan. Saya akan ceritakan kesaksian ya saudara, bagaimana saya ada anak hamba Tuhan ya saudara, di kota kecil di Jawa Tengah, dekat Jawa Timur ya saudara. Kotanya itu minus ya saudara. Saya tahu papa saya gimana, mau makan aja waktu merintis ya, mau makan aja susah. Saya berapa kali makan nasi sama garam, sedangkan papa saya puasa, papa mama saya puasa ya saudara. Karena apa? Nggak ada makanan ya saudara, nggak ada uang untuk membeli. Nah dari situ saya belajar bagaimana tahu bagaimana kekurangannya orang tua saya saudara. Ketika saya SMP, SMA, saya nggak dapat uang jajan. Dari SD nggak dapat uang jajan sampai SMP. Waktu SMA saya dapat uang jajan, cuma 150. Uang dulu ya saudara. Saya kasih tahu, untuk membeli bakso ya saudara. Untuk membeli bakso, sekarang bakso berapa sih saudara semangkok? 20.000 ya saudara. 15 sampai 20.000. Dulu cuma 250. Sorry, 250. Sedangkan saya dapat uang jajan 150. Sedangkan saya untuk ke sekolah naik bus ya saudara, naik bus atau angkot itu 50. Pulang pergi udah 100. Berarti saya bisa nabung 50. Saya nggak bisa uang jajan, saya makanya siasati pulang pergi sekolah saya bawa. Dulu saya teh ya, saya bikin teh. Dulu belum ada teh botol ya saudara, belum. Teh yang teh kotak kemasan belum ada. Saya bikin sendiri, saya tutup botolnya, saya karetin atasnya supaya nggak tumpah kena buku ya saudara. Itu buat minum saya. Ya, buat saya nabung 50. Buat makan bakso saya tunggu sampai 3 hari ya saudara. Sampai 3 hari baru saya sampai 5 hari baru saya bisa makan bakso. Itu SMA. Waktu saya kuliah, saya bersyukur banget ya saudara. Bisa kuliah saudara. Ya, padahal papa saya hidupnya kekurangan ya saudara. Tapi puji nama Tuhan mungkin ada peningkatan ya saudara. Saya bisa kuliah. Itu bersyukur banget ya saudara. Tahu saudara, saya harus merantau ke Salatiga, kota kecil juga saudara. Ya, saya dapat uang saku dari papa saya berapa? 60.000. 60.000 saudara waktu saya kuliah tahun 87 ya saudara. Tahun 87, 60.000. Sedangkan saya bayar kos ya saudara 20.000. Nah, dengan 40.000 saya kurangin lagi bayar perpuluhan ya saudara. Saya rajin, biar segitu juga saya bayar perpuluhan.
Saya ingat teman-teman saya makan sampai 3.000, 4.000 ya saudara. Sekali makan sendiri. Sedangkan saya 1.000, saya mesti irit-irit 1.000 buat siang sore ya saudara. Ya, tapi saya terima dengan ucapan syukur. Saya nggak pernah minta sama papa saya, Pak kurang. Enggak. Kadang-kadang saya mau minta uang jajan pas saya pulang, uangnya belum ada. Buat uang kuliah, uangnya belum ada. Tuh. Saya terus ya sudah gitu aja. Tapi puji Tuhan, saya bisa sampai lulus. Karena apa? Karena doa, karena kita menerima dengan ucapan syukur apa yang kita terima, saudara. Saya bisa lulus, saya bisa merantau ke Jakarta, saudara. Saya bisa bekerja, saudara. Papa saya juga kasih tahu, mama saya kasih tahu, kamu bulan pertama gaji kamu serahkan kepada Tuhan, perpuluhan di tempat kamu beribadah. Saya bayar perpuluhan langsung setelah saya terima gaji. Itu buah sulung. Jadi seluruh gaji saya kasih semua buah sulung kepada Tuhan ya. Bulan kedua saya tetap dikasih sama orang tua saya, walaupun sedikit saya atur semua, makan pagi, siang, sore, saya tulis. Walaupun sedikit saya tulis di buku, ya saudara. Waktu saya kuliah juga saya tulis. Dari saya muda, saya mengelola keuangan ya saudara. Sampai saat ini saudara, puji Tuhan. Tuhan dengan setia, dengan perkara yang kecil Tuhan kasih perkara yang besar. Ada amin saudara. Jangan khawatir saudara, kita menerima mungkin saat ini kita pas-pasan, mungkin saat ini kita kekurangan ya saudara. Tapi percaya, asal kita mengerjakannya semua dengan melakukan firman Tuhan, kita akan mendapatkan janji Tuhan. Asalkan kita setia ya saudara. Ada amin saudara. Puji nama Tuhan, saya bisa beli rumah saudara. Saya bisa berapa tahun ini 3 anak saya berkuliah ya saudara. Biayanya berapa? Berat bagi saya ya saudara. Saya harus ngirit-ngirit ya saudara untuk membayar kuliah. Puji nama Tuhan, 2 anak saya bisa lulus ya saudara akhir tahun yang lalu saudara. Lulus dua-duanya, sudah bisa bekerja. Ya, saya ajarkan ke anak saya. Walaupun dia masih muda, saya ajarkan, kamu buah sulung bayar kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, dia serahkan buah sulung gaji pertama dia kepada Tuhan. Ada janji Tuhan, asalkan kita mengerjakan firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, firman Tuhan saya cukupkan sekian. Saya undang pemain musik, kita nyanyikan Tuhanku mau menyenangkanmu. Saudara, dengan berkat yang kita terima, kita mungkin bisa salah langkah, ya Tuh. Kita mungkin dengan berkat yang kita terima, kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi pada malam hari ini kita mau belajar dengan berkat sedikit apapun berkat yang Tuhan kita terima dari Tuhan. Kita mau mengerjakan, kita mengelola dengan benar. Kita tanya kepada Tuhan, percaya janji Tuhan akan digenapi bagi kita dalam kehidupan kita. Jangan kita khawatir apapun juga. Hari esok ada masanya Tuhan akan cukupkan bagi kita. Ada haleluya saudara. Tuhanku mau menyenangkanmu. Haleluya. Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan
kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Saudara, firman Tuhan katakan, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Jangankan jadikan uang sebagai mamon, saudara. Tapi jadikan uang berkat yang Tuhan kita terima dari Tuhan. Kita mau bergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Jangan kita salah langkah. Jangan kita salah dalam mengelola keuangan. Yang mempengaruhi kita terpuruk, saudara, dalam jurang kemiskinan. Mari dengan berapa berkat yang kita terima dari Tuhan, kita mau pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari kita nyanyikan ini sekali lagi. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Tuhan, Kau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan kepada Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, angkat tangan saudara, kita mau menyenangkan Tuhan. senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkanmu, menyenangkan. Saya serahkan kepada pengurus. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Nanti dengan kasih Tuhan,
Saudari Isma berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami terima malam hari ini. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman yang Engkau sampaikan bagi kami semua pemuda remaja youth generation yang ada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat bagi kami untuk terus bisa mengelola keuangan kami. Dan kami yakin Tuhan Engkau menjamin masa depan dan kehidupan kami Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Saat kami keliru menggunakan berkat-berkat Tuhan, saat kami tidak mampu mengelola berkat-berkat yang daripadamu, biarlah kiranya pimpinan Roh Kudus dan kekuatan firman Tuhan menuntun langkah hidup kami mulai saat ini dan ke depannya Tuhan, menjadi pribadi anak-anak muda yang membawa berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami untuk turut dengan firman Tuhan, dan biarlah kekuatan Roh Kudus selalu menyertai kami, menguasai setiap pikiran dan hati kami ya Tuhan, agar hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Ampuni keadaan kami Tuhan, segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, segala hal yang salah di hadapan Tuhan, Tuhan kiranya mengampuni kami. Dan biarlah Tuhan Yesus kami belajar seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus kiranya memberkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kehidupannya dan pakai dengan luar biasa semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah kehidupannya, berkatilah kehidupan keluarganya, semua mata usahanya juga Tuhan Yesus. Engkau yang memberkatinya Tuhan. Segala pujian kami naikkan hanya bagi nama Tuhan. Malam hari ini Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati seluruh youth generation yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami, khususnya Tuhan Yesus, bagi kami yang mungkin dalam keadaan berkekurangan atau dalam pergumulan, bahkan dalam kelimpahan, Tuhan Yesus yang menolong kami semua untuk bisa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan malam hari ini kami akan memberikan persembahan kami untuk guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, biarlah semuanya juga nama Tuhan dipermuliakan. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi nama-Mu. Kami angkat doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Kami segenap pengurus youth yang ada dan rekan-rekan youth mengucapkan terima kasih kepada Bapak Senas untuk pelayanan firman Tuhan yang diberikan. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan menjalankan persembahan, kita angkat pujian Sungai Sukacitamu. Melayanimu Tuhan.
Haleluya. Terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Pada saat malam hari ini sebelum saya membacakan pengumuman untuk sepanjang minggu. Saat ini kita kedatangan 2 sahabat baru. Nah, ayo. Ada 2, yang satu namanya Nesa dan yang satu namanya Tessa. Boleh ya kita undang untuk maju ke depan, kita mau berkenalan. Kita nggak pujian salam selamat datang. Salam selamat datang, kita berkumpul bersama memuji Tuhan dengan gembira. Oh, salam kami ucapkan, kita bernyanyi buat Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Malaikat di surga bersorak-sorak karena kita kedatangan jiwa-jiwa baru pada malam hari ini. Kita kenalan dulu ya, yang mana dulu nih? Bebas ya. Yang kecil dulu ya. Biasanya yang paling besar ngalah sama yang kecil. Nah, dari yang sini dulu. Perkenalkan nama, tinggalnya di mana, datang ke sini dibawa siapa? Halo, selamat malam. Nama saya Nesa, tinggalnya di Semper. Kesini dibawa sama Kia. Puji Tuhan, ternyata Kia bawa jiwa baru ya, besok-besok bawa yang banyak ya Kia. Puji Tuhan. Nah, yang sebelah sini kita kenalan satu lagi. Halo semua, selamat malam. Nama saya Reva, di sini saya datang sendiri sih. Iya. Oh, saya tinggal di Pademangan juga di Gang 38. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Nesa. Ya, boleh silakan duduk. Kita tunggu untuk minggu depan kehadirannya kembali di ibadah youth. Besok juga ada ibadah umum. Nah, kita akan mendengarkan pengumuman sepanjang minggu. Besok ada ibadah umum di tempat ini akan dimulai jam 10 pagi. Dan hari Senin ada doa guru-guru Pelnap yang akan dimulai jam 7 malam. Hari Selasa ada ibadah wanita Deborah dan Uberia Elam akan diadakan jam 11 siang. Hari Rabu ada doa para pelayan di tempat ini pukul 7:30 malam. Dan hari Kamis di tempat ini kembali saya undang untuk rekan-rekan youth sekalian yang ada. Kita ada doa youth yang akan dimulai jam 7 malam di tempat ini. Dan hari Jumat ada menara doa Hebron yang akan dimulai jam 11 siang di tempat ini. Dan hari Sabtu jam 9 pagi ada ibadah sekolah minggu atau Precious Kids ya sekarang ya. Nah, untuk hari Sabtu ini juga kita akan mengadakan kegiatan ibadah Paskah, perayaan Paskah untuk rekan-rekan youth kita semua yang ada pada saat malam hari ini diundang akan mengadakan ibadah Paskah ke Ancol. Jadi bagi rekan-rekan youth sekalian yang mau ikut boleh mendaftarkan dirinya ke Saudara Ian. Udah kenal Saudara Ian? Boleh berdiri Saudara Ian? Nah, yang ini. Nanti mendaftarkan diri ke Saudara Ian dan masing-masing peserta yang ikut akan dikenakan biaya Rp25.000 per orang. Dan paling lambat pendaftaran sampai hari Kamis saat doa youth. Ya, rekan-rekan sekalian. Nah, nanti kita akan melakukan ibadah dulu di tempat ini jam 7:30 pagi hari Sabtu tanggal 30
jam 7:30 pagi. Nanti setelah ibadah di tempat ini jam 9 pagi baru kita akan berangkat ke Ancol dari tempat ini. Kita akan bersukacita bersama di perayaan Natal kita karena sudah lama, sudah bertahun-tahun ya. Paskah, kok udah Natal aja sih? Maaf saudara. Jadi sudah berapa tahun kita tidak pernah melakukan kegiatan di luar atau ibadah padang. Saat ini kita baru mulai membuka. Kiranya Tuhan berikan kesehatan bagi kita supaya semua rekan-rekan youth yang ada boleh ikut serta. Demikian pengumuman. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan pujian terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ibadah kita pada saat malam hari ini. Haleluya, haleluya. Di akhir ibadah pada malam hari ini, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau telah hadir memberi berkat kepada kami. Terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu dari awal ibadah hingga akhir ini. Kami dapat merasakan berkat-berkat yang limpah daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau memberkati pelayanan youth di tempat ini Tuhan. Biarlah menjadi berkat Tuhan, tambah-tambah jiwa untuk datang kepada-Mu. Engkau memberkati pengurus yang telah bekerja Tuhan. Biarlah Engkau menjadikan visi dan misi yang berhasil Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat anak-anak-Mu youth di tempat ini Tuhan. Dalam usaha mata pencarian mereka Tuhan, dalam bekerja Tuhan, dalam pendidikan Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau memberkati keluarga mereka Tuhan. Dalam usaha dan mata pencariannya Tuhan, Engkau yang berkat-berkat-Mu limpah dalam keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di akhir ibadah ini, biarlah Engkau memberkati kami yang hadir Tuhan. Dengan berkat-Mu yang limpah Tuhan. Berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih. Kami balaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.